Pemikiran Insinyur Soekarno tentang sosionasionalisme sosiodemokrasi Indonesia. Bung Karno merupakan sosok yang penuh inisiatif, bahkan tidak jarang ide dan gagasan yang diberikannya memberikan manfaat yang begitu besar untuk orang lain. Soekarno sudah mengenal politik sejak usia belasan tahun, tepatnya ketika dia bersekolah HBS di Surabaya. Pada waktu itu, dia tinggal di rumah tokoh pergerakan nasional, yaitu Haji O.S. Cokroaminoto. Sejak lama, dia juga mengagumi gaya pidato K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang saat itu kerap berkunjung ke sana. Kata Soekarno, "Dari Pak Cokro, aku belajar Islam dan sosialisme. Aku menghirup lebih banyak lagi persoalan politik dan nasionalisme dari kawannya yang datang ke rumah itu." Pergolakan pemikiran Soekarno pun dimulai sejak saat itu. Sejak beranjak tumbuh menjadi remaja, Bung Karno memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan kepribadiannya pada saat masih anak-anak. Hal itu terlihat dari keinginannya untuk berjuang melawan para penjajah, yang pada waktu itu sudah mulai menjajah Indonesia. PNI secara umum mulai berdiri pada tahun 1927. Partai politik ini juga dapat dikatakan sebagai penjelmaan Algemene Studie Club, yang telah terbentuk beberapa tahun sebelumnya. PNI sendiri merupakan partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskat Cokrohadisurjo, dan Mr. Sunario. Selain itu, para pelajar yang tergabung dalam Algemene Studie Club yang diketuai oleh Soekarno pun ikut bergabung dengan partai ini. Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Setahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda menilai PNI sebagai organisasi yang membahayakan, karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Aktivitas Soekarno di PNI tersebut menyebabkannya ditangkap Belanda pada Desember 1929, dan memunculkan pleidoinya yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Pleidoy Soekarno itu tetap saja membuatnya masuk penjara. Setelah diadili di pengadilan Belanda, dia dan para tokoh PNI lainnya dimasukkan ke dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Dia lalu dibebaskan pada 31 Desember 1931. Pada Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partindo, pecahan dari PNI. Namun, dia kembali ditangkap pada Agustus 1933, lalu diasingkan ke ND, Flores. Soekarno baru kembali bebas semasa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Namun di balik semangat nasionalisme dan jiwa pergerakan nasionalnya itu, Soekarno masih tetap memiliki pergolakan pemikiran. Pergolakan pemikirannya tersebut didasari oleh pengetahuannya tentang kegagalan para pejuang sebelum dirinya yang sama-sama berusaha melawan kolonialisme imperialisme untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sehingga, pengalaman dari kegagalan tersebut membuat dirinya berpikir ulang bahwa satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan Indonesia adalah dengan sebuah persatuan yang menyatukan bangsa Indonesia, yaitu dengan dibuatnya sebuah ideologi yang mampu menyatukan Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Mengapa ideologi menjadi pergolakan pemikiran Soekarno? Karena ideologi memiliki peranan yang sangat nyata bagi proses terbentuknya pola pemikiran terhadap upaya perlawanan terhadap kolonialisasi Belanda.
Ideologi juga berperan dalam pengumpulan massa melalui berbagai organisasi massa pada waktu itu. Ideologi yang memiliki peranan besar dalam pembentukan kekuatan massa pada saat itu antara lain Islam, sosialisme, nasionalisme, komunisme dan ideologi yang ada di dalam diri rakyat pribumi sendiri, yaitu kebudayaan Jawa. Berbagai ideologi dipelajari oleh Soekarno Muda, baik ideologi yang berasal dari dalam bangsa sendiri maupun ideologi yang berasal dari negara-negara barat. Soekarno Muda mempelajari ideologi Jawaisme sebagai seorang pribumi yang memangang erat budaya Jawa. Soekarno Muda juga mempelajari ideologi Islamisme yang diperolehnya dari Haji O.S. Cokroaminoto sewaktu mondok kediaman Cokroaminoto di Surabaya. Lebih serius lagi ketika Soekarno Muda mempelajari ideologi sosialisme dan turunannya, Marxisme, yang berpengaruh besar dalam pemikiran Soekarno. Soekarno Muda kemudian tertarik untuk memakai ideologi nasionalisme yang kemudian digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, hasil dari berbagai ideologi yang dipelajari oleh Soekarno menjadikan dirinya arif dalam melihat keadaan bangsanya. Melihat pertentangan yang justru terjadi di kalangan para pejuang kemerdekaan dengan membawa ideologinya menyebabkan Soekarno berpikir bagaimana cara untuk menyatukan ideologi-ideologi yang bertentangan ini untuk jejak ideologi dalam pemikiran Soekarno Muda. Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Saling bersatu melawan penindasan dari kolonialisme Belanda. Akhirnya, Soekarno pun memulai usahanya untuk mempersatukan bangsa dengan aktif mengikuti berbagai organisasi. Dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai dan Pusat Tenaga Rakyat, PUTRA, para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H. Mas Mansur, dan lain-lain terlihat aktif. Mereka bekerja sama dengan pemerintah penduduk Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun, keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusha. Lalu, pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki mengundang Soekarno, Hatta, dan Ki Bagus Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Sang Kaisar lantas memberikan bintang kekaisaran kepada ketiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan itu membuat pemerintah pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu sama artinya dengan pengakuan Kaisar Jepang bahwa ketiga tokoh tersebut merupakan keluarga sendiri. Dalam acara The Imperial Diet ke-85 di Tokyo tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Perspektif Soekarno tentang filosofi Pancasila. Pemerintah Jepang pun kemudian membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Zundi Tiosakai. Pengangkatan pengurus dan anggota BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945. BPUPKI terdiri dari sekitar 66 tokoh penting Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat. Di antaranya terdapat nama-nama Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Ki Hadjar Dewantara, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hashim, dan K.H. Maskur. Di antara para anggota BPUPKI, terdapat 9 orang Muslim sebagai anggota, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Masyumi, Haji Agus Salim, Partai Penyadar. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato.
Salah satu isi pidatonya adalah 5 asas negara yang dia sebut Pancasila. Dengan rincian sila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Usulan Soekarno mengenai dasar negara itu mendapat sambutan hangat dari para anggota BUPKI. 67 Soekarno berkata, "Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apa yang 5 bilangannya?" Seorang yang hadir berkata, "Pandawa 5. Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, emosionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi." Lantas pidato Soekarno itu pun menjadi awal mula lahirnya Pancasila yang sekarang menjadi ideologi atau dasar negara Indonesia. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, para peserta sidang kemudian membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang untuk menggelar sidang lanjutan. Meskipun rapat berlangsung dalam perdebatan sengit, namun mereka akhirnya berhasil mencapai mufakat dengan. Kemudian BPUPKI menerima Piagam Jakarta sebagai Mukadimah UUD pada 11 Juli 1945. Di dalamnya tercantum 5 asas negara, Pancasila, walau agak berbeda dengan versi Soekarno, yaitu 1. Ketuhanan 2. Kemanusiaan 3. Persatuan 4. Demokrasi 5. Keadilan sosial. Seiring dengan kian dekatnya kekalahan Jepang di medan Perang Pasifik, Jepang lantas berinisiatif membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Jundilinkai. Sidang pertama PPKI berlangsung pada 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah menyelesaikan dan mengesahkan rancangan UUD, Piagam Jakarta, serta dasar negara, Pancasila. Namun, ketika Soekarno dituntut agar segera memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno justru menetapkan waktu yang tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yakni dipilihnya tanggal 7 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, bulan suci bagi kaum muslim. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan kemudian dilakukan pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sehari kemudian, dalam sidang PPKI, Soekarno secara aklamasi dipilih menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dari pengalaman hidup yang dirasakannya serta pergolakan pemikiran yang dialaminya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, tentu sangat menginspirasi kita sebagai penerus bangsa. Sidang BPUPKI tersebut peneliti menganggap bahwa kesenangan Soekarno terhadap simbolik merupakan hal yang sangat menarik untuk kita ulas lebih dalam.
Kesenangannya tersebut terlihat ketika dia menetapkan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pula dengan 17 Ramadan serta pengakuan tentang kesenangannya terhadap simbolik yang akhirnya menjadikan dasar negara Indonesia terinspirasi dari angka serba 5 sehingga memiliki 5 sila dan disebut sebagai Pancasila. Hal tersebut itu pun bisa kita lihat dan kita amati bersama bahwa memang Soekarno merupakan seorang yang di dalam pergolakan pemikirannya suka dengan simbolik terutama dalam lambang sila-sila dalam Pancasila yang menyimbolkan isi dari tiap sila-silanya.